Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Putri, NIM channel B023026 dari Program Studi Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan tentang PPh, subjek pajak, dan objek pajak. Yang pertama adalah PPh. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, kategori PPh sendiri dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai, serta bukan pegawai maupun pengusaha. Dan yang kedua, PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Nah, dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini mengalami 4 kali perubahan, yakni yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan. Dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dan yang keempat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan. Nah, selain itu, peraturan terbaru tentang pajak penghasilan juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan melalui Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, fungsi PPh. Pajak adalah penghasilan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Fungsi PPh sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi regulasi. Pajak adalah program pemerintah yang dapat mengelola kebijakan negara pada bidang sosial dan ekonomi. Yang kedua, fungsi anggaran. Pajak adalah pendapatan negara, sehingga pajak dapat menyeimbangkan neraca keuangan Indonesia. Yang ketiga, fungsi distribusi atau pemerataan. Pajak adalah pendapatan negara, sehingga pajak dapat menyeimbangkan neraca keuangan Indonesia. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak penghasilan adalah pemasukan negara yang juga dapat menjadi stabilisator kondisi ekonomi Indonesia. Cara menghitung PPh. Dasar perhitungan untuk menemukan besarnya pajak penghasilan yang terutang adalah mengetahui status lajang seseorang terlebih dahulu. Sebab terdapat perbedaan nilai PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yang diaplikasikan antara saat wajib pajak belum menikah dan sudah menikah. Nah, perbedaan besar PTKP antara yang lajang dan sudah menikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak untuk individu yang tidak menikah 54 juta rupiah per tahun atau 4.500.000 setiap bulan. Yang kedua, wajib pajak individu yang sudah menikah 54 juta ditambah 4.500, 58.500. Yang ketiga, jika nomor pokok wajib pajak istri digabung dengan suami, maka menjadi 54 juta ditambah 58.500 menjadi 112.500.000 rupiah. Nah, yang keempat, jika wajib pajak sudah menikah dan terdapat tambahan anggota keluarga saudara seperti ibu, ayah, anak kandung, atau keluarga semenda seperti anak tiri dan mertua serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maka PTKP akan ditambah 4.500.000 rupiah berdasarkan jumlah. Nah, jumlah tambahan maksimal dalam setiap keluarga adalah 3 orang. Berdasarkan penghasilan kena pajak atau PKP, tarif PPh terbagi menjadi 4 kategori, yaitu tarif pajak untuk PKP sampai 50 juta rupiah yaitu 5%, tarif pajak untuk PKP di atas 50 juta sampai 250 juta rupiah yaitu 15%, tarif pajak untuk PKP di atas 250 juta sampai 500 juta rupiah yaitu 25%, dan tarif pajak untuk PKP di atas 500 juta rupiah yaitu 30%. Materi selanjutnya adalah subjek pajak. Subjek pajak ialah pihak atau orang yang memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam membayar, menyetor, serta melaporkan pajak penghasilan atas sumber penghasilan yang diperoleh, atau bisa dikatakan subjek pajak PPh ini merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan atas pajak penghasilan.
Nah, dasar hukum subjek pajak sendiri yang pertama Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan atau UU PPH. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 215 PMK 03 2008 yang mengatur perihal penetapan organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk dalam subjek pajak penghasilan atau PPH. Nah, jenis subjek pajak sendiri dibagi yang pertama menjadi subjek pajak orang pribadi. Subjek pajak PPH ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak penghasilan, di mana wajib pajak tersebut mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Nah, subjek PPH orang pribadi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah subjek PPH orang pribadi dalam negeri, merupakan seluruh warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang memperoleh pendapatan atau penghasilan dari Indonesia, dengan catatan warga negara asing atau warga negara Indonesia tersebut bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, subjek PPH orang pribadi luar negeri merupakan orang yang tidak bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia dan hanya tinggal selama kurang dari 183 hari dalam 1 tahun, namun mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari Indonesia. Yang ketiga, subjek PPH warisan yang belum terbagi. Dalam hal ini dapat dikatakan warisan yang ditinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri tersebut akan dilanjutkan oleh pihak yang berstatus pewaris. Yang kedua adalah subjek PPH badan. Subjek pajak PPH badan ini merupakan wajib pajak badan yang menjadi subjek pajak penghasilan. Sebagaimana yang dimaksud dengan badan ialah orang ataupun modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan kegiatan usaha ataupun tidak melakukan kegiatan usaha. Subjek PPH badan juga sama dengan orang pribadi, yakni dikategorikan juga berdasarkan dalam negeri dan luar negeri. Adapun ketentuan sebagai subjek pajak penghasilan badan terdiri dari yang pertama, badan yang didirikan dan atau bertempat di wilayah Indonesia. Yang kedua, badan yang tidak didirikan dan atau tidak bertempat di wilayah Indonesia, tetapi menjalankan kegiatan usahanya dengan bentuk badan usaha tetap di Indonesia. Subjek PBH badan usaha tetap atau BUT sendiri merupakan bentuk usaha tetap yang digunakan oleh SPLN atau subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi ataupun badan yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah bukan subjek pajak. Nah, ada beberapa jenis subjek pajak PPH yang dikecualikan. Yang pertama, kantor kedutaan atau sejenisnya yang bersifat sebagai perwakilan dari negara asing. Yang kedua, konsultan jenderal dan sejenisnya. Yang ketiga, pejabat negara asing yang sedang melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan konsultan ataupun diplomatik. Yang keempat, organisasi internasional dengan catatan telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, perwakilan atau pejabat dari organisasi internasional dengan catatan telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan. Materi selanjutnya adalah objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Secara sederhana, objek pajak adalah penghasilan yang dikenakan pajak. Objek pajak digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Bentuknya dengan nama atau bentuk apapun, penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Penghasilan itu berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Nah, termasuk dalam objek pajak yang pertama penggantian atau imbalan, yang kedua hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, yang ketiga laba usaha, yang keempat keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, yang kelima penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, yang keenam bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang, yang ketujuh dividen, yang kedelapan royalti atau imbalan atas penggunaan hak, yang kesembilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang ke-10 penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, yang ke-11 keuntungan karena pembebasan utang, yang ke-12 keuntungan selisih kurs mata uang asing, yang ke-13 selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, yang ke-14 premi asuransi yang ditetapkan atau diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta asuransi atau pemegang polis. Yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
Yang ke-16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-18, imbalan bunga. Dan yang ke-19, surplus bank bunga. Nah, yang dikenakan pajak bersifat final ada 5. Yang pertama, penghasilan berupa bunga. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, yang dikecualikan dari objek pajak, yang pertama, bantuan atau sumbangan. Yang kedua, harta hibahan. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Yang keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Yang ketujuh, dividen. Yang ke-8, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Yang ke-9, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Yang ke-10, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer. Yang ke-11, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Yang ke-12, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang ke-13, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba. Dan yang ke-14, bantuan atau santunan. Nah, sekian presentasi saya untuk tugas mata kuliah perpajakan tentang materi tentang PPh, subjek pajak dan objek pajak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.